buat file baru, new 9 standar mm pt. Kemudian buat sketch, sketchnya kita ambil dari salah satu plane, bisa dari samping atau bisa dari depan. Kemudian saya buat garis line di sini. Saya buat panjangnya bebas. Kemudian saya buat lagi garis di atasnya. Oke, saya buat seperti ini, buat ukurannya bebas terlebih dahulu. Oke, kemudian garis yang pertama kita klik, kita jadikan sebagai center line. Nah, kemudian kita edit dimension, kita edit untuk ukuran diameternya. Yang pertama adalah 177. Kemudian yang kedua di sini, ujungnya di sini 278,5. Oke, kemudian di atasnya lagi 392. Oke, kemudian paling besar adalah diameter 501,78. Oke, kemudian yang di sini dia mempunyai diameter 400. Oke, sekarang lebarnya, panjang total adalah 100. Oke, nah, kalau misalnya seperti ini kita luruskan saja dengan menggunakan constraint vertikal atau constraint horizontal. Kita klik di sini, dia lurus dengan titik ini. Oke, kemudian saya buat dimensi lagi, yang ini 38,8. Oke, kemudian yang ini adalah 4,78. Oke, jika sudah, kita tinggal finish. Kemudian perintahnya itu adalah revolve. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita tinggal memberi ukuran atau memberi lubang. Saya buat sketch. Oke, saya buat poin. Kita edit dimensi. Untuk poin, dia mempunyai PCD 457. Oke, ini 457,2, saya bagi 2. Oke, kemudian saya finish. Kita buat hole. Oke, nah udah lubangnya mempunyai diameternya itu adalah 25,5. Oke, nah tinggal memperbanyak lubang. Kita klik dengan menggunakan circular. Kita klik fiturnya, kemudian saya aktifkan rotation axis. Saya klik lengkungan ini, jumlahnya itu adalah 18. Kalau sudah, kita oke. Nah, sudah selesai gambar kita. Kita lanjutkan dengan membuat etiket atau kepala gambar. Untuk gambar yang kemarin sudah kita buat baru filenya, yaitu new. Kemudian di sini yang kita pakai itu adalah ISO IDW. Jadi kita pilih yang ISO IDW, kita klik 2 kali atau kita grade. Oke, nanti kita akan membuat sebuah etiket seperti ini. Kita mengikuti ukuran yang ada. Oke, ini adalah tampilan
secara default etiket untuk Autodesk Inventor. Kalau misalnya kita mau membuat baru, maka di drawing resources ini kita buka, kemudian kita masuk ke title block. Di sini kita klik kanan, kita define new title block. Oke, kemudian kita buat rectangle, letakkan bebas, panjangnya adalah 180, tingginya adalah 35. Oke, kita maaf 25 tingginya. Oke, saya edit dimension, tingginya adalah 25, kemudian panjang ini adalah 180. Oke, setelah ini kita buat garis-garis seperti yang ada di dalam contoh sebelah kiri. Oke, kita buat garis seperti ini tingginya adalah 10. Kemudian kita buat garis arah tegak, yang pertama ini, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, ini adalah keempat. Oke, kemudian kita buat lagi garis mendatar, saya edit dimension, jaraknya ini adalah 5. Oke, saya offset saja, klik garis yang akan di offset, diklik, taruh di bawahnya, kita masukkan jarak 5. Oke, kemudian kita edit dimension untuk arah mendatar sesuai dengan gambar, ini 30, kemudian yang ini adalah 40, kemudian yang ini adalah 64, kemudian yang terakhir di sini adalah 16. Oke, nah kalau misalnya garisnya berubah seperti tidak beraturan, kita extend saja. Ini saya klik, kemudian yang sisa ini kita potong seperti ini. Kemudian kita beri tulisan, kita beri teks, saya klik di sini tempat teksnya, kita masukkan sesuai dengan tulisan, misalnya SMK Negeri. Oke, kita mau merubah jenis hurufnya, ini bisa kita blok dulu, kemudian di sini kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita menggunakan ISO Pure. Oke, di sini saya menggunakan ISO Pure. Untuk ketinggiannya misalnya saya rubah menjadi 5, kemudian saya oke. Nah, ini saya drag, saya paskan di sini, kita paskan di tempatnya. Oke, untuk yang sebelah kanan bisa kita copy saja, jadi ini klik kanan, kita copy, kemudian klik lagi kiri, klik kanan, paste. Nah, ini kita drag, kita tempatkan, kita tinggal edit untuk nama gambarnya, misalnya di sini kita beri nama gambar. Oke, ini saya paskan di tengah. Oke, kemudian saya paste lagi. Oke, saya taruh di sebelah paling ujung, saya rubah namanya, ini adalah nomor, saya kasih titik. Oke, saya tempatkan di sini, kemudian di sini saya klik, saya paste, saya copy, saya klik kanan, saya copy, saya klik kanan, saya paste, kemudian saya geser di sebelah kanan. Ini adalah ukuran kertas gambarnya, misalnya di sini kita menggunakan A4. Oke, yang 4-nya saya rubah ukuran hurufnya menjadi 3,5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi teks di sini. Saya buat teks, saya letakkan bebas, nanti kita letakkan di tempatnya, misalnya ini adalah skala, saya blok, kemudian kita rubah jenis hurufnya seperti tadi. Oke, nah, saya taruh di sini. Kalau misalnya terlalu tinggi atau terlalu besar hurufnya, kita blok lagi, kita kecilkan, misalnya menjadi 2,5. Oke, nah ini saya copy, saya paste, saya taruh di bawahnya, saya paste lagi, saya taruh
di bawahnya lagi kita tinggal merubah sesuai dengan keinginan satuan. Yang nomor 2, kemudian di bawahnya itu adalah tanggal. Oke, nah seperti ini kita posisinya kita paskan. Oke, kita copy semua, kita blok, klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Nah, kita klik lagi semua, kita blok, kita tekan dengan menggunakan kontrol dan klik kiri, kita paskan di sini sehingga tiga-tiganya kita geser, kemudian kita rubah di sini itu adalah di gambar. Saya oke, kemudian di bawahnya adalah kelas, kemudian yang terakhir adalah diperiksa. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita buat titik 2 di sini, titik 2. Ini saya copy saja, saya paste. Kita buat titik 2 di sini. Jadi kita pisahkan antara tulisan dengan titik 2. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita menyusun atau meratakan. Jadi kalau misalnya kita gabung dengan tulisan, nanti kita akan kesulitan untuk meratakannya. Ini kita copy, kita paste, taruh di bawahnya, kita paste lagi, saya taruh di bawah. Oke, nah kemudian yang ini juga sama, ini bisa kita klik tiga-tiganya, klik kanan copy, kemudian paste. Nah, kita blok lagi, kita tekan kontrol dengan klik kiri, kita geser. Kita bisa menggunakan perintah move. Oke, base pointnya saya klik, saya ambil dari titik sembarang saja. Oke, kemudian saya geser ke kanan seperti ini, kita paskan di tempat yang kita inginkan. Kalau sudah, kita done. Oke, nah seperti ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada tulisan lagi, yaitu keterangan. Saya copy saja, ini saya klik. Oke, klik kanan copy, kemudian klik kanan lagi paste. Oke, saya drag ke kanan, ini kita rubah menjadi keterangan. Oke, saya kasih T2 langsung, kemudian saya oke. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah isian, jadi kalau misalnya nanti kita menggunakan etiket ini berulang kali, kita perlu memberikan tulisan yang berbeda-beda di sini, tapi di sini tulisannya sama. Karena itu kita copy saja. Di sini saya klik semua, saya klik kanan, saya copy, kemudian klik kanan lagi, saya paste. Ini saya klik, ini juga saya klik. Oke, kemudian saya taruh di sebelah kanannya. Oke, ini saya double klik, kemudian saya blok. Untuk tipenya di sini saya rubah menjadi prompted entry, jadi isian. Jadi kalau misalnya nanti kita membuka kertas gambar lagi dengan menggunakan etiket yang sama, maka nanti kita tinggal mengisi skala saja. Oke, kemudian yang kedua, satuan ini juga sama, saya jadikan sebagai prompted entry. Yang terakhir tanggal, saya blok, kemudian kita jadikan prompted entry. Nah, setelah itu di sebelah kanan yang digambar juga sama, ini saya klik, kemudian klik kanan copy, klik kanan lagi paste. Nah, kita pindahkan ke tempat sebelah kanan. Oke, di sini saya blok lagi, kita jadikan sebagai prompted entry. Yang kelas juga kita blok, jadikan sebagai prompted entry. Kemudian ini saya blok, prompted entry. Oke, nah apabila tulisannya kurang panjang bisa kita panjangkan di sini. Warna hijau, titik warna hijau ini kita drag sampai ke panjang maksimal yang kita inginkan. Oke, skala juga sama, ini saya klik, saya drag. Oke, kita drag sebelah kanan sehingga nanti isiannya tidak akan menjadi isian yang di bawahnya lagi. Oke, ini bisa juga kita jadikan sebagai prompted entry, misalnya ini saya klik. Oke, kemudian nama gambar juga sama,
kita jadikan sebagai prompted entry. Kemudian nomor ini kita klik, kita copy dulu. Oke, kemudian kita paste, kita taruh di sebelah kanannya. Kemudian ini kita double klik, kita jadikan sebagai prompted entry. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita finish scan, kita beri nama etiket misalnya, kemudian kita save. Nah, kalau sudah kita coba masukkan, jadi ini yang ISO kita klik kanan, kita del, kemudian yang etiket kita klik kanan, kita insert. Nah, isian tadi adalah seperti ini. Jadi misalnya kita nama SMK nya SMK Negeri 3 misalnya, kemudian nama gambarnya adalah gambar puli misalnya, kemudian skalanya 1:1, kemudian satuannya adalah mili, tanggalnya adalah tanggal 22 Agustus 21, kemudian digambar Mr. Y, kemudian kelasnya adalah 11, diperiksa Mr. X, kemudian nomor gambarnya adalah 01, kita oke. Nah, ini adalah hasil dari prompted entry tadi yang kita buat. Oke, selanjutnya adalah kita edit kertas gambar. Secara default tampilan untuk kertas gambar itu adalah A3. Kalau misalnya kita mau merubah kertas gambarnya, maka di sheet kanan ini kita klik kanan, kemudian kita pilih edit sheet. Nah, size-nya bisa kita rubah misalnya menjadi kertas A4. Kemudian posisinya apakah tegak atau landscape. Oke, kemudian kalau sudah kita oke. Nah, landscape, kemudian kita buat untuk border atau garis tepi. Nah, untuk garis tepi maka kita masuknya di border, kita klik kanan, kita pilih define new zone border. Oke, kita buka tanda ini, sebelahnya cancel. Center mark itu adalah ini penanda tengah. Ini kalau misalnya tidak perlu kita hilangkan saja, ini dicentang, hilangkan centangnya. Kemudian kalau misalnya A4 itu batas kertasnya adalah 5, 5, 5, ini 20. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita tinggal finish, kita beri border atau misalnya garis tepi, kita save. Nah, yang di sheet 1 ini kita klik kanan, kita del, kemudian kita buka border lagi, kita masukkan yang garis tepi yang sudah kita buat, klik kanan, kita insert, kita oke. Nah, ini adalah garis tepi atau border yang kita buat. Kemudian di sini kita perlu memasukkan simbol proyeksi. Nah, simbol proyeksi bisa kita masukkan dalam bentuk simbol atau gambar. Jadi nanti kita membuat dengan menggunakan sketch simbol. Oke, kita masuk ke sketch simbol, kita klik kanan, kita define new simbol, kemudian saya masukkan gambar melalui image, kita klik, saya letakkan di sembarang tempat, kemudian kita cari folder atau tempat menyimpan gambar, saya simpan di logo dan gambar, kemudian kita cari yang proyeksi. Oke, saya open. Kalau sudah, klik kanan dan nah ini bisa kita setting, kita tata ukurannya, kita kecilkan sesuai dengan tempat yang akan kita gunakan untuk menempatkan simbolnya. Oke, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Oke, seandainya sudah pas, kita finish, kemudian kita beri nama, misalnya kita beri nama simbol proyeksi, kemudian kita save. Nah, kalau sudah, di sini muncul pada sketch simbol, kita klik kanan, kita insert, ya, kita paskan di tempat yang akan kita gunakan sebagai menempatkan simbolnya. Oke, nah ini adalah pengaturan atau menggunakan
simbol yang baru. Kemudian jika sudah, kita tinggal memasukkan gambar yang kita inginkan. Nah, sebelum kita memasukkan gambar yang kita inginkan, kita masuk ke annotate. Di sini kita perlu mengedit layer, di mana edit layer itu kalau misalnya kita buka, ada beberapa pengaturan yang berkaitan dengan gambar. Salah satu contohnya di sini, kita masuk ke standar, kita pilih yang default standard ISO, kemudian di view preference ini adalah mengatur tipe proyeksi, ada first angle kemudian ada third angle. Ketika kita memasukkan simbol itu adalah simbolnya Amerika, maka di sini kita menggunakan yang third angle. Kita klik, kemudian kita save, kemudian kita masuk ke dimension, kita pakai yang default ISO. Precisionnya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, ketelitiannya, kemudian di sudut juga sama. Kalau misalnya di sudut tidak ada angka di belakang koma, maka kita gunakan 0. Oke, kita masuk ke display. Di sini pengaturan tentang garis bantu dan garis ukurnya. Yang A adalah extension, perpanjangan. Ini kalau misalnya cukup kita buat 1 mili saja. Yang B itu adalah origin offset, jarak dari garis benda terhadap garis bantu. Seandainya ada yang menggunakan jarak, bisa kita masukkan 1. Oke, yang C itu adalah gap, jarak dari huruf atau angka ukur terhadap garis ukuran. Oke, yang D adalah spasi untuk jarak antar garis ukuran. Oke, yang E part offset, jarak dari garis ukuran terhadap garis benda. Nah, kalau sudah, ini size-nya ada yang menggunakan perbandingannya 1:3, bisa kita rubah menjadi 3. Kemudian kita masuk teks. Di sini ada primary text dan toleransi text style. Oke, saya buka yang primary text style. Oke, diminta shift yes. Di sini sama seperti tadi, kita bisa merubah menggunakan ISO pure. Sama seperti di etiket tadi, kita cari ISO pure. Oke, height-nya bisa kita rubah misalnya 5. Kalau misalnya terlalu tinggi ya tetap kita gunakan 3,5. Oke, kalau sudah kita save, kemudian saya back. Di sini ada toleransi text style. Toleransi ini digunakan untuk menampilkan angka toleransi. Oke, ini bisa kita rubah misalnya untuk membedakan antara ukuran dengan toleransi. Oke, save, saya back lagi. Kemudian di sini juga bisa kita perkecil menjadi 2,5. Oke, save. Kemudian jika sudah, kita save and close, mungkin untuk sementara itu ya. Selanjutnya adalah kita memasukkan gambar. Nah, memasukkan gambar caranya adalah kita klik kanan, atau bisa juga melalui place view. Di sini kita bisa menggunakan base, atau bisa juga di drawing area ini kita klik kanan, kita pilih base. Jadi bisa kita klik kanan atau bisa kita klik tool yang ada di atas. Kemudian di sini filenya kita cari open file, dicari tempat folder kita menyimpan gambar atau dimana kita menyimpan gambarnya. Jika sudah ketemu, misalnya di sini ketemu, saya di folder ini, kita klik gambarnya, kemudian kita open. Di sini ada cube view, kita bisa mengatur pandangan yang akan kita munculkan melalui cube view. Di sini kita bisa putar di bagian mana yang akan kita munculkan, pandangan mana yang akan kita munculkan pertama kali. Oke, seandainya sudah ketemu, kita misalnya dari pandangan left, kalau sudah kita oke. Nah, kemudian bisa kita edit untuk skala. Caranya adalah kita klik kanan di edit view. Pada skala ini bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya di sini saya rubah menggunakan 1:5. Kalau sudah, kita oke. Kemudian kita munculkan pandangan yang lain, kita bisa klik kanan, kita projected.
Nah, kita tinggal memilih pandangan yang akan kita munculkan. Jadi di sini kita tinggal memilih pandangan yang akan kita munculkan. Saya munculkan dari pandangan samping kanan. Kalau sudah, kita create. Ini adalah hasil dari base dan projected view. Nah, kalau misalnya kita mau seperti yang ada di dalam gambar sketsa ini, di sini ada dipotong potong penuh, maka ini saya hapus dulu, saya del. Oke, kemudian di sini kita menggunakan section. Saya klik section, kita klik dulu gambarnya yang akan kita section. Kemudian di sini kita pilih center point-nya, kita luruskan dengan center point. Jadi kursornya kita geser, kita dekatkan dengan center point agar dia pas di tengah-tengah. Oke, kalau sudah, kita klik dari atas sampai ke bawah, kemudian klik kanan, pilih continue, kita tempatkan gambar hasil potongannya. Kalau sudah, kita klik, kemudian klik kanan. Oke, nah ini adalah hasil potongan dengan potongan penuh seperti yang ada di dalam gambar sketsa. Oke, kita tinggal menambahi garis sumbu. Untuk garis sumbu di sini kita masuk di annotate, kemudian di sini kalau kita memilih ada beberapa macam. Saya pakai yang ini center line bisector, saya klik di sini menggunakan dua garis, yaitu ini garis pertama, garis kedua, yang bawah juga sama, ini garis pertama, garis kedua, maka center line-nya muncul di tengah-tengah. Ini juga saya klik, ini saya klik. Oke, seandainya berbentuk lingkaran seperti ini, maka kita menggunakan yang ini center mark. Saya klik center mark, kita tinggal klik lingkarannya saja. Oke, maka muncul garis sumbunya. Nah, seandainya berbentuk melingkar seperti ini, maka kita menggunakan yang keempat di sini, center pattern. Ini saya klik, kemudian saya pilih titik tengah dari lingkaran, saya klik di sini. Location-nya saya klik dari sini. Oke, saya klik semua. Oke, bisa kita klik semua agar muncul. Oke, kalau sudah, klik kanan, create. Nah, maka garis sumbunya adalah melingkar seperti ini. Kemudian kita masukkan dimensi atau ukuran, maka kita pilih dimension. Ini saya klik dulu lingkaran yang besar. Oke, kita bisa merubah tampilan dari dimensi yang kita munculkan. Bisa kita klik kanan di sini, option, bisa single atau leader from center. Saya coba yang single, kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian kalau leader, oke, seperti ini leader. Nah, saya coba pakai yang leader saja. Kalau sudah, klik kanan, oke. Kemudian di sini ada ukuran seperti ini. Kita bisa menggunakan leader text. Saya klik, saya ambil salah satu lingkaran. Oke, saya klik kanan, continue. Kemudian di sini bisa kita beri keterangan seperti di dalam gambar 18 tanda strip, kemudian diameter. Untuk diameter bisa kita munculkan simbolnya di sini. Saya klik diameter 25,50. Kemudian PCD 457,20. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini adalah hasil dari leader text. Nah, kemudian kita munculkan dimensi yang lain. Saya agak geser aja biar bisa memberi jarak. Dimension, kemudian saya klik yang titik ini, kemudian saya klik di sini. Kemudian yang di atas ini garisnya saya taruh di atas. Oke, kemudian dimension lagi jarak yang bawah ini. Kemudian yang bawah ini diameter. Saya klik di sini. Oke,
yang tengah, kemudian yang di atasnya lagi yang sisi miring. Oke, bisa kita tata letaknya. Oke, kemudian yang bawah di sini dimension panjang total di sini adalah 100, kemudian lebarnya ini. Oke, ini bisa kita drag, kita posisikan dia berada di luar seperti ini. Untuk menambahkan simbol diameter seperti tadi yang kita masukkan dimensi, ada dimensi yang seharusnya ada simbol diameter. Oke, contohnya ini yang 400, saya klik 2 kali, kemudian di sini kursornya ini saya geser ke sebelah kiri, paling kiri dengan menggunakan panah, jadi posisinya ada di sini paling sebelah kiri. Ini kita tinggal memberikan simbol ini, saya klik diameternya. Oke, saya hapus 1. Kalau sudah kita oke, maka di sini muncul simbol diameter. Nah, di sini sudah otomatis muncul simbol diameter. Kenapa? Karena di sini yang diklik adalah garisnya. Kalau yang tadi 400, yang kita klik tadi adalah titik, sehingga di sini tidak muncul diameter. Nah, karena di sini yang diklik adalah panjang garis ini, maka secara otomatis muncul simbolnya diameter. Oke, kita munculkan simbol diameter yang lain. Saya klik di sini, oke, kemudian yang terakhir ini. Oke. Nah, kemudian hasil gambar kita bisa kita simpan jika sudah. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.